Berjumpa lagi semuanya yang sedang menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan penuh sukacita. Pada saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini membuat pengaturan. Setelah itu Xiao Yan juga berkata bahwa semua orang harus membentuk tim dan mencari ke depan. Xiao Yan segera memberikan slip batu giok dan menjelaskan bahwa jika mereka menghadapi bahaya yang tidak dapat diatasi mereka bisa segera menghancurkannya. Xiao Yan mengangkat tangannya dan membagikan slip giok ini kepada semua orang. Bintang di tempat ini tidak terlalu besar. Bagi Xiao Yan yang memiliki guntur ekstrim dan jiwa gua void, mereka dapat mencapainya hampir seketika. Setelah memastikan keselamatan semua orang di tim Fearless, Xiao Yan pada akhirnya membiarkan mereka berlatih sejenak di tempat ini. Setelah Xiao Yan membagikan slip batu giok, Xiao Yan juga segera mengeluarkan beberapa pil penyembuh. Xiao Yan lanjut berkata meskipun mereka tidak tahu untuk apa kristal ini digunakan, semua orang harus tetap mengumpulkannya sebanyak mungkin. Semua orang seketika mengangguk sementara Xiao Yan pada saat ini menghela nafas lega. Xiao Yan sekarang sudah jauh lebih kuat daripada yang lainnya. Dulu Xiao Yan dijaga oleh semua orang dan sekarang Xiao Yan bisa sepenuhnya melindungi semua orang. Seluruh anggota tim Fearless juga pada saat ini mengenakan Void God Armor yang telah dimodifikasi oleh Ding Yue. Dengan adanya armor yang melindungi tubuh mereka, pertahanan dan kekuatan tempur mereka juga akan meningkat pesat. Dari sudut pandang keselamatan, Xiao Yan tidak perlu khawatir dengan binatang buas di tempat ini. Sebaliknya yang mengkhawatirkan adalah beberapa eksistensi sosok lain yang berada di tempat ini yang setidaknya telah berada di tingkat keabadian kaisar. Tetapi meskipun begitu, ketika berlatih seseorang akan selalu menghadapi beberapa bahaya. Jika tidak ada bahaya maka tidak ada gunanya berlatih. Pada akhirnya kapal Dewa Kuno mendarat di tanah dan menemukan tempat untuk digunakan sebagai pangkalan. Tim Fearless membentuk tim dan meninggalkan kapal Dewa Kuno. Mereka memasuki langit berbintang yang dipenuhi dengan pasir kuning dan angin kencang. Sementara itu klon dewa asli berjalan keluar dari bayangan Xiao Yan dan terbang keluar dari kapal Dewa Kuno. Sosoknya pada saat ini langsung bergegas ke pusat bintang. Selanjutnya Xiao Yan bersama dengan Ye Beijing seketika memasuki pasir kuning. Kekuatan spiritual Xiao Yan seketika menyapu ke segala arah. Xiao Yan menemukan bahwa pasir kuning ini memiliki efek tertentu yang dapat menghalangi kekuatan spiritual. Dengan begitu maka binatang buas tampaknya dapat bersembunyi di kedalaman pasir kuning. Xiao Yan, Ye Beijing dan Xiao Yueli pada saat ini bergegas menerobos pasir kuning. Sesekali muncul binatang buas yang mengerikan. Namun dengan kemampuan mereka saat ini binatang-binatang tersebut langsung dihancurkan Xiao Yan. Tepat saat ketiganya menjelajahi bintang tanpa tujuan, beberapa aura mendekat dengan cepat. Xiao Yan segera bersiap untuk melakukan pertempuran dengan sosok-sosok tersebut. Sosok-sosok ini adalah manusia dan bukan binatang dan Xiao Yan khawatir orang di sini tampak berbahaya. Begitu melihat Xiao Yan yang waspada, sosok-sosok yang muncul di kedalaman pasir kuning segera mulai berbicara. Sosok-sosok ini mirip dengan kelompok Xiao Yan dengan satu orang pria dan dua orang wanita. Sosok pria yang memimpin berkata sebaiknya mereka pada saat ini tetap tenang karena mereka tidak memiliki niat jahat. Mereka berada di sini hanya ingin mencari kerjasama. Xiao Yan menatap ke arah dua wanita yang dibawa sosok tersebut yang tampak sedikit menyeramkan pada pandangan pertama. Salah satunya memiliki bibir ungu dan ular berbisa melingkari tubuhnya. Sementara itu yang lain ditutupi dengan rambut yang acak-acakan dan wajah pucat serta tidak bisa berkata apa-apa. Sosok wanita ini tampak seperti mayat. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening sementara si pria pada saat ini menangkupkan kedua tangannya. Dirinya memperhatikan Xiao Yan, Ye Beijing dan Xiao Yueli yang berada di belakangnya dengan seksama. Ye Beijing secara alami tidak dapat dilihat kekuatannya oleh sosok tersebut. Sementara itu aura yang dipancarkan oleh Xiao Yueli juga cukup biasa.
Dirinya pada akhirnya merasa bahwa Xiao Yan adalah orang terkuat di antara ketiganya. Dirinya menatap ke arah Xiao Yan sambil tersenyum. Sosoknya lanjut berkata bahwa binatang buas di tempat ini terlalu lemah. Kristal ruang dan waktu yang bisa diperolehnya juga terlalu sedikit. Dirinya tahu bahwa ada binatang buas yang lebih kuat di bintang sebelah. Itu adalah binatang buas tingkat berbahaya dan jika mereka bisa menghabisinya, mereka bisa mendapatkan ratusan kristal ruang dan waktu dalam sekejap. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar istilah ini dan Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan berpikir sepertinya sesuai dengan namanya itu seharusnya adalah batu kristal yang tertinggal setelah ledakan binatang buas yang dihabisinya sebelumnya. Tampaknya ini juga yang disebut dengan kristal ruang dan waktu. Xiao Yan juga seketika teringat mengenai tingkatan yang tertera pada gulungan yang diberikan oleh Sang Ratu. Xiao Yan paham bahwa itu bukan mengacu pada tingkatan bintang atau alam. Hal ini sepertinya mengenai tingkatan binatang buas luar angkasa yang ada pada bintang tersebut. Begitu memikirkan hal ini Xiao Yan pun segera mulai bertanya kepada sosok tersebut. Xiao Yan berkata jika mereka bergabung apakah menurutnya ada kemungkinan untuk bisa menghabisi binatang tersebut. Pria itu pun segera berkata dengan serius bahwa jika Xiao Yan tertarik mereka bisa berbicara lebih rinci. Xiao Yan dan si pria sama-sama keabadian Dewa Langka ketiga. Dengan begitu maka mereka akan memiliki peluang 70% untuk bisa menghabisinya. Xiao Yan dengan ekspresi acuh tidak acuh segera bertanya bagaimana dengan 30% sisanya. Pria itu segera berbicara dengan nada getir bahwa memang masih ada 30% ketidakpastian. Jika mereka tidak menghabisinya mereka hanya bisa mundur. Bagaimanapun itu adalah binatang angkasa yang berbahaya dengan kekuatan keabadian Dewa Langkah keempat. Dirinya memang memiliki beberapa cara tetapi dirinya masih membutuhkan kerja sama Xiao Yan untuk memiliki kesempatan membantainya. Xiao Yan seketika langsung menolak dan berkata bahwa Xiao Yan tidak tertarik. Sebaiknya si pria pada saat ini mencari orang lain. Xiao Yan pada saat ini bisa melihat bahwa meskipun lelaki itu tampak tulus, ada kelicikan yang tertera di matanya. Xiao Yan juga tidak takut kepada sosok tersebut dan meskipun Ye Beijing ada di sisi Xiao Yan tidak bisa mengandalkan orang lain dalam segala hal. Xiao Yan telah memutuskan bahwa Xiao Yan hanya akan meminta bantuan Ye Beijing sebagai kartu truf. Oleh karena itu meskipun apa yang dikatakan oleh orang ini benar Xiao Yan harus mempertimbangkan apakah Xiao Yan mampu menghadapinya atau tidak. Jika tidak maka Xiao Yan tentu tidak akan mengambil resiko untuk berhadapan dengan binatang buas seperti itu. Sementara itu di sisi lain pada saat ini si pria segera berkata agar Xiao Yan menunggu sejenak. Binatang angkasa yang berbahaya ini tidak mudah dicari. Dirinya mengetahui lokasi persisnya dan akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk bisa menemukannya. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan si pria tentu tidak tahu bahwa Xiao Yan telah memegang gulungan dari Sang Ratu di tangannya. Semua yang ada di dalamnya telah ditandai oleh Sang Ratu untuk Xiao Yan. Begitu mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut Xiao Yan pada saat ini menyadari sesuatu dan mata Xiao Yan sedikit menyipit. Xiao Yan pun segera berkata sepertinya si pria telah membawa orang lain ke tempat itu sebelumnya. Xiao Yan ingin tahu apakah mereka sudah tewas di dalam pertempuran. Mendengar analisis dari Xiao Yan si pria pada saat ini kembali berkata dengan serius. Dirinya menjelaskan bahwa sejujurnya dirinya pernah mencoba sebelumnya oleh karena itu dirinya cukup familiar dengan makhluk angkasa yang berbahaya ini. Dengan bantuan kekuatan Xiao Yan mereka pada akhirnya tidak akan terkalahkan berhadapan dengan sosok tersebut. Xiao Yan menatap ke arah si pria yang tampak berharap untuk mendapatkan bantuan Xiao Yan. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya Xiao Yan seketika sedikit mengangguk. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan akan menyetujuinya tetapi si pria bisa menunggu sejenak.
Xiao Yan pada saat ini ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh pria tersebut. Xiao Yan memutuskan untuk berbalik. Sementara itu si pria mengangkat sudut mulutnya dan memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Feng Xichan. Jika Xiao Yan siap maka Xiao Yan dapat menghancurkan selip batu giok ini dan bertemu kembali kapan saja. Mendengar hal tersebut Xiao Yan sedikit menoleh dan menatap ke arah sosok tersebut seolah-olah Xiao Yan mengetahui pikiran pria tersebut. Xiao Yan lanjut bertanya apakah si pria berencana mengundang orang lain. Si pria pada saat ini mengangguk dan berkata tentu saja mereka harus memiliki kekuatan yang cukup. Jika mereka ingin benar-benar yakin maka akan lebih aman untuk menemukan keabadian dewa yang lebih kuat dari langkah ketiga. Xiao Yan mengabaikan sosok tersebut dan tanpa berkata apa-apa lagi Xiao Yan segera menggerakkan tubuhnya berubah menjadi kilatan pelangi dan menjauh. Setelah Xiao Yan pergi wanita dengan ular berbisa yang melilitnya di belakang Feng Xichan segera membuka bibir ungunya untuk berbicara dirinya bertanya bagaimana kondisinya dan apakah ada harapan. Feng Xichan seketika sedikit mengerutkan kening dan berkata bahwa orang ini memancarkan aura yang kuat. Untuk menghadapi monster angkasa itu seseorang harus memiliki kekuatan fisik yang cukup kuat sebagai pendukung dan orang ini sangat cocok. Namun orang ini agak tidak biasa dan dirinya terasa berbeda dari orang-orang yang pernah ditemui oleh Feng Xichan sebelumnya. Orang ini lebih teliti dan sepertinya rencana mereka di masa depan perlu dirubah. Rencana ini juga benar-benar tidak boleh bocor. Resikonya akan meningkat tetapi peluang membunuh binatang buas itu akan lebih besar. Mereka harus mengatur rute untuk keberangkatan mereka terlebih dahulu. Jika mereka membaginya secara merata maka kristal waktu dan ruang akan jauh lebih cukup. Mendengar hal tersebut wanita itu pun segera berkata jika begitu permasalahannya dirinya akan meracuni pria tersebut secara diam-diam. Saat racunnya mulai bekerja pada saat itulah mereka akan memiliki waktu untuk mundur. Feng Xichan menggelengkan kepalanya dan memperingatkan agar si wanita jangan melakukan hal tersebut. Pria ini terlalu teliti, begitu dirinya mengetahuinya hal tersebut akan merugikan mereka. Meskipun mereka tidak bisa merasakan aura kedua wanita di belakangnya sebelumnya, yang terpenting bagi mereka adalah selalu bersikap waspada. Selain itu jika dilihat dari penampilannya mereka jelas baru saja memasuki area misterius ini. Meskipun sebagian besar makhluk luar angkasa di planet ini adalah makhluk setingkat manusia, planet yang tampaknya aman ini sebenarnya menyembunyikan makhluk luar angkasa setingkat bumi. Mereka mungkin akan menemuinya saat mereka berkeliaran di tempat ini. Jika dapat menghabisi semua binatang buas di permukaan tanah, barulah mereka akan memiliki syarat untuk bergabung bersama ketika menghabisi monster berbahaya tersebut. Begitu Feng Xichan selesai berbicara dua wanita di belakangnya tidak mengatakan apa-apa lagi dan mereka bertiga langsung menghilang ke dalam pasir kuning. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih menerobos ke kedalaman pasir kuning. Langit di tempat ini dipenuhi dengan pasir kuning bagaikan badai yang dahsyat. Hembusan demi hembusan angin membuat area yang terlihat menjadi semakin sangat kecil. Dengan cara ini makhluk luar angkasa di tempat ini akan dapat bersembunyi lebih baik sebelum akhirnya melancarkan serangan diam-diam terhadap orang-orang di dalam. Mereka yang sedikit lebih lemah mungkin akan langsung mati di kedalaman tempat ini. Binatang-binatang angkasa yang tampaknya dibunuh begitu saja oleh Xiao Yan sesungguhnya tidak lemah. Beberapa binatang yang ditemuinya sebelumnya setidaknya mampu mencapai langkah ke-8 atau ke-9 keabadian kaisar. Selain itu kekuatan spiritual juga di tempat ini dibatasi. Jika seseorang terluka parah akibat serangan mendadak atau menghadapi monster luar angkasa dalam satu kelompok, keabadian dewa benar-benar tidak boleh terlalu ceroboh. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih memasuki kedalaman tiba-tiba terjadi keributan di tengah angin kencang, pasir kuning menggeliat dan tiba-tiba sebuah mulut besar yang dilapisi gigi-gigi tajam datang ke arah mereka dan hendak menelan ketiganya.
Ye Beijing dan Xiao Yueli tampak terlihat tenang karena Xiao Yan telah menghilang dari sisi mereka. Xiao Yan menghadapi mulut besar tersebut sendirian. Xiao Yan menyerbu ke perutnya sambil membawa api. Xiao Yan bergegas ke arah monster cacing pasir panjang yang memiliki ukuran sekitar 1000 kaki. Meskipun ukurannya besar, sosok ini dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat di pasir kuning yang berangin. Begitu Xiao Yan menghantamkan api ke perut sosok tersebut, tiba-tiba tubuhnya mengembang dengan cepat sebelum akhirnya meledak dengan suara keras. Namun sebelum dirinya bisa menghancurkan dirinya sendiri, Xiao Yan mengambil inisiatif untuk menghabisinya. Selanjutnya sosok tersebut berubah menjadi kabut berdarah dan Xiao Yan segera mengeluarkan klon jangkrik emas. Xiao Yan memerintahkan klon jangkrik emas untuk menelan semuanya. Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk meningkatkan kekuatan klon jangkrik emas sesegera mungkin. Awalnya Xiao Yan sesungguhnya tidak ingin bekerja sama dengan kelompok sebelumnya. Xiao Yan sudah memperhitungkan bahwa ketiga orang tersebut pasti memiliki motif tersembunyi. Namun Xiao Yan ingin tahu apa yang akan mereka lakukan, oleh karena itu Xiao Yan harus bersiap dengan segala kemungkinan yang ada. Xiao Yan pun segera memerintahkan klon jangkrik emas untuk menghadapi monster-monster yang terus bermunculan. Monster jangkrik emas pada saat ini seketika melah binatang buas luar angkasa dengan cepat. Namun kekuatan binatang buas luar angkasa di tempat ini masih terlalu rendah dan kecepatan peningkatan klon jangkrik emas pada saat ini sangat lambat. Oleh karena itu sepertinya klon jangkrik emas harus melahap sejumlah besar binatang buas luar angkasa. Xiao Yan pun segera menginjakkan guntur ekstrim dan segera menggunakan tubuhnya yang kuat untuk berlari kencang di tengah badai. Tanpa terkecuali semua binatang buas di tempat ini yang bukan tandingan Xiao Yan langsung dihancurkan. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Xiao Yan memusnahkan mereka sepenuhnya tanpa memberi mereka kesempatan untuk menghancurkan diri. Di pasir kuning, binatang buas luar angkasa yang bersembunyi di badai pasir adalah yang paling banyak jumlahnya. Setelah Xiao Yan menghabisi mereka, pada akhirnya mereka semua meninggalkan kristal waktu dan ruang. Tidak lama kemudian Xiao Yan telah mengumpulkan lebih dari belasan di antaranya. Selain itu, setelah terus-menerus melahap kekuatan dari binatang buas luar angkasa, kekuatan klon jangkrik emas telah mencapai tingkat kedua keabadian dewa. Akhirnya kekuatannya benar-benar meningkat setelah terjatuh ke tepi keabadian dewa hingga hampir merosot keabadian kaisar. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan kembali mulai menggunakan kekuatan klonnya untuk melahap. Keadaan kekuatannya juga pada saat ini terus-menerus kembali bangkit. Meskipun kemampuan klon dari jangkrik emas ini sangat kuat, tetapi klon ini juga memiliki kekurangan. Dirinya mengandalkan teknik melahap untuk dapat memperoleh kekuatan tempur yang besar untuk sementara waktu. Setelah menyatu dengan tubuh Xiao Yan, Xiao Yan bahkan dapat memiliki kemampuan bertarung yang meningkat hingga beberapa level. Namun semakin hebat pertarungannya, maka akan semakin cepat pula kekuatan tempur dari klon jangkrik emas ini terkuras. Dengan begitu maka klon jangkrik emas hanya bisa dijadikan sebagai kartu truf. Jika Xiao Yan menggunakan kartu truf ini, Xiao Yan akan dapat menghabisi musuh dengan satu serangan. Xiao Yan juga bisa mengandalkan kekuatan tempurnya untuk melarikan diri saat menghadapi bahaya ekstrim. Langkah selanjutnya pada saat ini adalah Xiao Yan harus membuat kartu truf ini sekuat mungkin. Dengan begitu setidaknya saat menghadapi bahaya, Xiao Yan akan mampu melarikan diri tanpa bergantung pada Ye Beijing. Sementara itu di area yang luas dan misterius ini juga ada beberapa sosok lain. Jika Xiao Yan melihat mereka, Xiao Yan akan dapat mengenali mereka sekilas. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa semua orang kuat dari alam dewa kuno ada di sini. Dengan begitu maka reinkarnasi yang mulia juga ada di tempat ini. Mereka harus mengintensifkan upaya pencarian mereka dan kali ini mereka harus bergabung untuk menghabisinya. Sosok yang berbicara ini adalah seorang lelaki dengan ekspresi muram dan niat membunuh yang terpancar di wajahnya yang dingin.
Jika Xiao Yan melihat wajah ini, Xiao Yan pasti akan terkejut karena ini adalah sosok Ning Yao. Tidak hanya itu, tidak jauh dari Ning Yao ada juga sosok lain yang ternyata adalah Tian Xun yang juga telah dihabisi oleh Xiao Yang. Mereka telah dibangkitkan dan menerobos dari puncak langkah ke-9 keabadian Kaisar menuju keabadian Dewa. Selain itu, ke-10 Raja Roh dari Mansion Surgawi juga diberangkatkan. Tampaknya Xiao Yan benar-benar perlu dihabisi sepenuhnya dalam operasi ini. Fu Xing yang menjadi pemimpin pada saat ini segera berteriak dengan suara yang dalam. Fu Xing menjelaskan bahwa sebaiknya mereka mencari secara terpisah. Jika ada berita segera beritahu yang lain. Tunggu sampai benar-benar yakin sebelum mereka mengambil tindakan. Mereka juga harus ingat bahwa mereka tidak boleh bertindak impulsif. Tian Xun dan Ning Yao tampak memiliki niat membunuh yang paling kuat di mata mereka. Mereka berdua pernah dihabisi oleh Xiao Yan sebelumnya. Namun sekarang setelah dibangkitkan kekuatan mereka telah meningkat dan mereka benar-benar ingin mencari Xiao Yan dan membalas dendam. Keduanya menggertakkan gigi sementara Ning Yao segera berkata bahwa terakhir kali di alam iblis keabadian kuno, jika bukan karena kelompok orang gila itu bagaimana mungkin mereka bisa terbunuh. Tian Xun mengangguk dan berkata bahwa kali ini Tuan telah memberikan mereka kehidupan kembali. Apapun yang terjadi mereka harus mencabik-cabik Xiao Yan dan memenjarakan serta mencambuk jiwanya selama puluhan juta tahun. Mereka tampaknya membenci Xiao Yan sampai ke akar-akarnya. Terlebih lagi kebencian setelah terbunuh terus terakumulasi seiring dengan berjalannya waktu. Selain dari mereka berdua ada juga Raja Roh lain yang juga dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat ketika memikirkan Xiao Yan. Sosok ini adalah Kui Jun. Dirinya telah berhasil menghilangkan sisa jiwa Xiao Yan yang menyusupi jiwanya pada saat itu. Dirinya juga pada saat ini menyimpan permasalahan ini di dalam hatinya dengan rapat. Banyak rahasia yang mungkin telah dibocorkan olehnya. Dirinya bahkan tidak tahu kapan informasi itu bocor sebelum akhirnya dirinya mengetahui bahwa tubuhnya disisipi oleh jiwa Xiao Yan. Hal ini bagi Kui Jun jelas merupakan aib dan penghinaan yang sangat besar. Kui Jun pada akhirnya segera berkata bahwa Ning Yao dan Tian Xun telah mencapai tingkat kedua keabadian dewa. Jika mereka bertemu dengan Xiao Yan sebaiknya mereka menghabisinya jika mereka bisa. Mereka tidak perlu membiarkan reinkarnasi yang mulia ini hidup. Ning Yao segera berkata bahwa orang itu bahkan belum mencapai langkah ke-9 ketika mereka bertemu di alam iblis keabadian kuno. Dengan begitu maka tidak mungkin baginya untuk bisa mencapai kekuatan yang bisa menghadapi Ning Yao. Bahkan mungkin orang ini juga belum mencapai tingkat keabadian dewa. Tian Xun mengangguk dan berkata bahwa jika mereka bertemu dengannya lagi, dengan kekuatan yang mereka miliki mereka pasti akan menghabisinya dalam sekejap. Keduanya pada saat ini menunjukkan kebanggaan di wajah masing-masing. Kekuatan mereka saat ini mungkin belum pulih ke puncaknya tetapi mereka berpikir mereka cukup kuat. Setidaknya mereka merasa bahwa Xiao Yan tidak sekuat mereka. Melihat Ning Yao dan Tian Xun yang sangat percaya diri dan sombong, Fu Xing yang sekarang memimpin sedikit mengerutkan kening. Kepercayaan diri semacam ini bukanlah hal yang baik tetapi dirinya pada saat ini memutuskan untuk tidak banyak bicara. Selanjutnya Fu Xing membuat pengaturan dan mereka membentuk tim sebelum akhirnya terbang ke berbagai arah. Sementara itu di dunia sensi di suatu tempat di lautan kehampaan yang luas pusaran air besar muncul. Hal ini menyebabkan fluktuasi hebat di lautan kehampaan. Setelah beberapa saat sesosok pada saat ini muncul dari pusaran tersebut. Rambut sosok tersebut terlihat putih menyebar seperti tanaman merambat yang mati. Kulitnya ditutupi dengan retakan seperti akar pohon dan pupil matanya berwarna hijau tua busuk. Dirinya mengenakan jubah hijau tua yang warnanya sama gelap dengan kulit pohon. Setiap kali dirinya melangkah pelan ke depan jamur-jamur berwarna cerah seketika tumbuh dari kehampaan. Kelopak-kelopak yang hampir layu juga mengapung di sekujur tubuh sosok tersebut.
meskipun kulit wanita ini tampak layu bagaikan kulit pohon, wajahnya bagaikan bunga yang baru lahir, wajahnya tampak begitu lembut hingga tampak bisa diterbangkan oleh angin. Sosoknya pada saat ini segera bergumam betapa bersihnya dunia sensi ini. Begitu selesai berbicara dirinya menghela napas dan celingak-celinguk sebelum akhirnya bergumam, di manakah reinkarnasi yang mulia? Dirinya juga ingin tahu apakah dirinya satu-satunya sosok yang berada di sini. Begitu selesai berbicara pada saat ini selembar batu giok yang memancarkan cahaya biru muncul di tangannya. Setelah memastikan arah mata wanita cantik itu sedikit menyipit dan sosoknya menghilang berubah menjadi sebotong besar kelopak besar melintasi lautan kehampaan. Di sisi lain di kehampaan lainnya ada sosok lain dengan rambut panjang yang terkondensasi dari kristal es. Hawa dingin biru samar mengalir di bawah kulitnya. Dirinya mengenakan baju besi berat yang diukir dari es hitam. Di bawah kakinya ada dua naga es raksasa dan dirinya memegang tombak es hitam di tangannya. Sosoknya mengangkat kepalanya dan melihat ke sekeliling laut kehampaan dengan sepasang mata dingin. Sosok tersebut lanjut bergumam, tidak heran Taiksu bersedia menjarah dunia ini dengan cara apapun. Sumber daya yang terkandung di sini juga merupakan yang terbaik di 9 alam. Jika Taiksu berhasil, sumber daya di sini akan cukup bagi Taiksu untuk mengubah metode kultivasi mereka saat ini dan menjadi benar-benar kuat. Namun sebagai Master Taiksu, Tuan Su bahkan tidak dapat menghabisi reinkarnasi yang mulia. Dirinya masih membutuhkan orang-orang lain dari luar dunia untuk mengambil tindakan. Si pria pun menghela nafas sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya akan segera menemukan reinkarnasi yang mulia. Dengan begitu maka dirinya selanjutnya akan mendapatkan sebagian rampasan. Begitu selesai berbicara seketika kehampaan di sekitarnya mengembun menjadi es sebelum akhirnya dirinya membalikkan telapak tangannya. Sebuah kepingan giok muncul dengan cahaya di atasnya. Si pria pun segera bergumam sepertinya selain dirinya ada orang lain yang datang, namun dirinya tidak tahu siapakah itu. Tetapi jika dilihat dari fluktuasinya dugaannya mengarah kepada sosok yang memiliki gelar roh pohon yang gila. Begitu selesai berbicara dirinya segera mengangkat tangannya dengan ringan sebelum akhirnya dua naga es raksasa seketika kembali mengembun. Selanjutnya 9 naga es raksasa benar-benar berkumpul dan bergegas maju dengan kecepatan tinggi di lautan kehampaan. Sementara itu di alam dewa kuno di paviliun Qianji terlihat dua pelayan, yang satu di depan dan satu di belakang, dan tampak terlihat cemas. Keduanya membawa gulungan seukuran ibu jari dan segera menyerahkannya kepada sang ratu. Melihat gulungan merah tersebut, ratu yang sedang melukis juga segera menghentikan kuas cat di tangannya. Dirinya segera mengangkat jari gioknya menarik gulungan itu terbuka dan menjepitnya di antara kedua jarinya. Setelah sang ratu melihat kedua gulungan tersebut, alisnya pada saat ini sedikit mengerut. Dirinya seketika bergumam, ternyata malah petaka kematian ada di sini dan tampaknya Tuan Su bertekad membunuh Xiao Yan dengan segala cara dan mengundang orang-orang kuat dari dunia luar. Bagi Xiao Yan ini akan menjadi bencana yang lebih berbahaya daripada Taiksu, tetapi dilihat dari reaksi Tuan Su hal ini menunjukkan bahwa rencana Gu Zongsheng telah berhasil. Tubuhnya telah berinkarnasi mengubah nasib sensi yang tampak mustahil, tetapi itu telah menjadi variabel terbesar. Begitu selesai berbicara sang ratu pada saat ini tampak dipenuhi dengan pertimbangan di matanya. Dirinya berpikir untuk waktu yang lama sebelum akhirnya setelah beberapa saat, dirinya mengambil kuas dan menulis lebih dari belasan catatan berturut-turut. Pembantu di hadapannya pada akhirnya segera menggulung catatan tersebut dan segera mengirimkannya. Selanjutnya sang ratu bergumam bahwa Xiao Yan harus melewati malapetaka kematian ini. Sang ratu merasa bahwa ini seharusnya menjadi pengaturan yang juga telah dibuat oleh Gu Zongsheng sejak lama. Dirinya tentu tidak bisa memikirkan semua variabelnya. Namun seiring Xiao Yan tumbuh dewasa, jejak keberadaan Gu Zongsheng semakin berkurang. Xiao Yan akhirnya akan keluar dari permainan catur yang dibuat oleh Gu Zongsheng.
saat waktunya tiba dan saat Xiao Yan keluar, Xiao Yan akan bisa berdiri di luar permainan catur dan menjadi pemain catur sejati. Setelah melakukan semuanya, alis sang ratu berangsur-angsur mengendur. Kali ini dalam lukisannya yang hadir bukan lagi hanya gambar Xiao Yan, ada sosok-sosok yang tidak terhitung jumlahnya di dalam lukisan dari sang ratu. Dirinya sedang melukis gambaran panorama dari alam dewa kuno. Dalam lukisan itu terdapat kota-kota, paviliun Qianji, Xiao Mansion dan bahkan detail seperti orang-orang yang lalu lalang di sepanjang jalan, semuanya juga tampak hidup. Sang ratu lanjut bergumam, jika lukisan ini selesai, lukisan ini bisa menjadi harta karun. Dirinya juga berharap lukisan ini akan dapat membantu Xiao Yan. Lalu begitu selesai berbicara, dirinya lanjut mengukir patung Xiao Yan di kota dan setiap goresannya tampak terperinci dan indah seperti Budayanti.